Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana HRS itu memainkan isu-isu yang krusial, isu-isu yang mengancam pemerintahan, isu-isu yang empuk untuk dalam tanda kutip ditunggangi. Makanya kita sebagai orang pengkritik pemerintah, orang yang ingin menasehati pemerintah terhadap segala kebijakannya, harus bisa memisahkan diri, tidak ikut-ikutan mereka itu yang walaupun mengkritik, memprotes dan lain-lain, itu misi di belakangnya, udang di balik batunya kentara. Jadi kalau kita yang pro kepada pemerintah, yang sayang kepada pemerintah yang sah, yang ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik dan benar, amanah, memperhatikan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka kita pun mengkritik. Mengapa kita tidak dalam tanda kutip buas atau liar seperti mereka? Karena kita memegang teguh konstitusi, memegang teguh prinsip bahwa pemerintahan yang sah harus didukung dan didoakan. Didukungnya bagaimana? Dengan dua cara. Ada cara mendukung, menjalankan programnya mereka yang baik. Cara yang kedua adalah menasehati bila mana ada program yang tidak baik atau ada akhlak-akhlak yang tidak baik dari pemerintah. Kita luruskan, kita kritik. Jadi inilah prinsip mulia daripada kehidupan bernegara yang diinginkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Beginilah cara kita berwarga negara. Betul? Tetapi di luar sana ada orang-orang yang judulnya adalah mengkritik pemerintah, meluruskan pemerintah, tetapi di balik itu ada upaya-upaya menggembosi pemerintah, membuat image pemerintah turun, bahkan menggoyang atau mengganyang pemerintah itu supaya ya bubar, turun, diganti oleh orang-orang yang bagus menurut mereka atau kader-kader mereka. Ini kan sudah tidak betul cara berpikir atau berfalsafah seperti itu. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika ya kawan. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi. Tanya orang-orang tua kita. Yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau. Rakyat protes ini, rakyat protes. Ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu, listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ini negara macam apa, saudara? Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Setan berantem, tonton, setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oposan atau kelompok-kelompok anti pemerintah ini walaupun kita sepakat satu isu, tetap kita harus beda. Jangan sampai mengcopy paste dari sikap dan tindakan mereka atau mau diajak-ajak, dihasut untuk bertindak menurut skenario mereka. Ini berarti kita masih bodoh. Bahkan kita itu akan dijadikan martir atau tameng terdepan untuk menggoyang pemerintah. Ini kan lebih bodoh lagi. Maka organisasi-organisasi yang sudah ada track record, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, terutama Presiden Jokowi waktu itu, yaitu FPI dan HTI, maka kita harus hati-hati mengikuti mereka itu. Karena tadi itu, kalau kita kritiknya adalah murni untuk perbaikan kepada pemerintah, mereka bukan. Mereka ada unsur kebencian karena dibubarkannya itu. Kejengkelan karena dilarang di Indonesia itu. Maka merongrong, mengganyang pemerintah ini. Maka setiap ada isu-isu yang berpotensi menggoyang pemerintah, mereka nempel di situ, menjadi pahlawan di situ,
dan mengajak orang-orang untuk pro kepada mereka dan anti kepada pemerintah. Itu sinyalemen atau kecenderungan yang mereka lakukan. Jadi kita harus bisa menjaga garis batas antara kita dengan mereka. Kita sama-sama mengkritik, tetapi beda tujuan, beda cara. Jangan sampai sama-sama plak, begitulah. Sudah sering kita berada dalam satu nada, satu isu, misalnya kasus Rempang, PIK 1, PIK 2, ijazah palsu Jokowi. Kemudian inilah yang terbaru, yaitu kasus sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Kita pun ingin mengkritisi, meluruskan bahwa sudah saatnya ini dikembalikan kepada dokumen-dokumen sah, resmi milik pemerintah. Misalnya, ya kalau memang milik Aceh, ya milik Aceh. Kalau memang sengketa, ya sengketa. Kalau memang milik Sumut, ya Sumut. Ini dengan cara baik-baik saja. Jangan sampai dibuat gejolak. Tetapi HRS tidak. Dalam bahasanya dia cenderung memanaskan situasi. Cenderung di pihak yang seolah-olah paling marah dengan masalah ini. Seolah-olah paling Aceh daripada orang Aceh. Jadi dibuatlah, ini jangan sampai orang Aceh marah. Jangan sampai membangkitkan luka lama. Jangan sampai terjadi peperangan dan lain-lain. Ini kan sudah menunggangi isu sengketa 4 pulau ini. Yang seharusnya ya tidak begitu dipanas-panaskannya, biasa saja, administratif, toh bukan sengketa 2 negara yang akan menjadi perang gitu loh. Negara lagi tenang-tenang, suruh lagi tenang negara, tahu-tahu menteri nyolong pulau, iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya, 4 pulaunya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu? Jangan disebut. Ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Kita boleh mengkritik pemerintah tentang isu sengketa 4 pulau ini ya diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi kita tidak ingin ikut-ikutan menghujat seperti HRS ini. Gitu loh maksudnya. Dan alhamdulillahnya ternyata Prabowo cukup cerdas untuk tidak dikangkangi oleh HRS. Jadi rencana HRS pergi ke Aceh untuk berceramah, ya pasti ceramahnya provokatif lah. Ternyata sudah didahului oleh Bapak Prabowo Subianto yang langsung memutuskan bahwa 4 pulau tersebut milik Aceh. Jadi dengan adanya keputusan presiden ini yang memang mengundang gubernur Aceh, mengundang gubernur Sumut, mengundang perwakilan-perwakilan Pemda masing-masing dan dilaksanakan dengan damai sejuk, maka upaya-upaya HRS berceramah di Aceh yang kemungkinan besar provokatif itu bisa digagalkan lah begitu. Bisa ditundukkan, bisa diantisipasi dengan cerdas. Jadi HRS silakan ceramah di Aceh sak puase, sak kemenge, sampai berbusa-busa, berbuih-buih, toh masalahnya sudah selesai. Jadi upaya-upaya HRS untuk memanaskan situasi akhirnya tidak berhasil karena situasinya udah adem duluan. Mau ada gejolak gimana orang sudah diselesaikan sama presiden kok. Itulah tipikal orang-orang yang selalu menumpang terhadap isu-isu di negara ini. Yang target utamanya adalah memojokkan pemerintah. Makanya pemerintah harus benar-benar cerdas. Jangan sampai membuat blunder yang pada akhirnya akan menjadi santapan empuk orang-orang ini. Baik dari FPI maupun HTI atau orang-orang Ikhwanul Muslimin yang sudah lama memang mencari-cari kelemahan, mencari-cari kekurangan daripada pemerintahan ini. Demikianlah intinya kita harus beda. Jangan sampai ikut-ikutan mereka. Kita punya cara sendiri dalam mengkritik dan meluruskan. Karena prinsip kita adalah mendukung pemerintahan yang sah, yang berniat mensejahterakan rakyat. Adapun kekurangan di sana sini, itulah tugas kita untuk meluruskannya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.